bahwa pekerjaan apapun itu sebagai top management ataupun middle management yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mengkolek data, yang dimana data itu bisa untuk mempermudah dan juga bisa untuk menentukan bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Selamat datang di podcast PT Sinergi Antar Nusada. Bareng saya Jauhar. Kali ini kita bakal bahas seputar implementasi teknologi di ranah rumah sakit. Nah, teknologi itu kan seperti kita tahu, itu sifatnya bisa dipakai untuk mempermudah, meringankan atau mempercepat aktivitas kita di dalam menjalankan kegiatan. Nah, seperti apa sih teknologi yang bakal kita bahas kali ini? Nah, kali ini saya bakal bahas bareng narasumber yang kompeten di bidangnya. Perkenalkan teman ngobrol kita kali ini, Bapak Agus Salim, sebagai Product Manager dari RFID Linen. Bagaimana kabarnya, Bapak? Kabar baik, Pak Jauhar. Bagaimana Pak Jauhar hari ini kabarnya? Alhamdulillah, hari ini juga baik-baik saja. Luar biasa. Saya lihat-lihat hari ini kayaknya Bapak ini sibuk banget aktivitasnya. Betul sekali Pak Jauhar. Jadi kemarin kita lagi juga memperkenalkan terkait dengan teknologi di mana itu bisa diimplementasikan di rumah sakit juga, seperti itu Pak Jauhar. Aduh, ini menarik sekali Pak Salim. Soalnya kan sekarang itu perkembangan teknologi juga lagi banter-banternya. Nah, banyak bidang atau berbagai industri itu kejar-kejar. Soalnya mereka mungkin takut ketinggalan atau apa. Nah, kalau Bapak Salim ini melihat perkembangan teknologi yang di era sekarang bagaimana menurutnya? Oke, saya melihat bahwa teknologi sekarang ini tentunya tidak lepas dari kehidupan kita ya. Iya. Karena di segala aspek apapun itu tentunya peran dari teknologi itu sangat membantu terkait dengan aktivitas ataupun pekerjaan kita. Jadi bagaimana implementasi teknologi tentunya itu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan yang sekarang ini. Seperti itu Pak Johan. Oke, menarik. Nah, kalau saya melihat yang diimplementasikan, misalnya dari PT Sinergi ini. Nah, ini kan kita juga sering mengimplementasikan teknologi untuk ranah di kesehatan, lebih tepatnya di rumah sakit. Nah, Pak Salim ini melihatnya apa saja yang bisa diimplementasikan misal teknologi di rumah sakit itu? Oke, terima kasih Pak Jauhar. Jadi prinsip teknologi sendiri itu seperti kata kunci yang pertama, sebenarnya bisa diaplikasikan di segala segmen, baik itu di kesehatan, di industrial atau apapun itu. Dan kenapa kami mengangkat produk dengan teknologi yang bisa diaplikatifkan di rumah sakit? Tentunya salah satu adalah bagaimana rumah sakit bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dan juga bisa mempermudah dan meringan dari pekerjaan mereka. Nah, kita juga punya teknologi yang berbasis RFID dan juga yang berbasis IoT atau Internet of Things, yang dimana itu untuk memudahkan dari pekerjaan kita. Seperti itu Pak Jauhar. Baik. Ini pastinya sangat membantu ya Pak Salim ya, kalau ngomongin teknologi, apalagi kalau di rumah sakit itu kan sistem kerjanya kan pasti cepat dan butuh istilahnya kayak kegiatannya itu kan pasti padat, banyak yang harus dikerjakan secara cepat, efisien. Nah, itu kalau dari sini, dari Pak Salim sendiri, bagaimana memberikan solusinya kalau di ranah teknologi? Oke. Jadi sebenarnya secara prinsip bahwa pekerjaan apapun itu sebagai top management ataupun middle management yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mengkolek data, yang dimana data itu bisa untuk mempermudah dan juga bisa untuk menentukan bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk keputusan bisnis ataupun keputusan yang lain. Jadi tujuan dari teknologi salah satunya adalah kita bisa mengkolek data atau mengumpulkan data yang dimana untuk bisa dianalisis dan itu untuk mengambil keputusan yang strategis untuk perusahaan. Seperti itu Pak Jauhar. Baik. Nah, kalau dari sini nih yang saya lihat begitu menarik ini dari segi RFID Linen. Ini kan memanfaatkan radio frekuensi ya Pak.
Nah, itu kalau di rumah sakit biasanya dipakai untuk apa saja, Pak ya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali nih Pak Johar. Jadi salah satu yang kita angkat untuk teknologi yang bisa kita gunakan pada saat di rumah sakit itu adalah RFID. RFID adalah Radio Frequency Identification. Nah, pengaplikativan RFID ini sebenarnya kalau di luar negeri nih, di rumah sakit luar negeri sudah banyak diaplikatifkan seperti kayak di laundry ataupun di CSSD, yaitu adalah pelacakan instrumen medis, dan juga bahkan di beberapa rumah sakit yang ada di Singapura itu sudah menerapkan RFID untuk obat-obatan pasien. Seperti itu Pak Johar. Jadi aplikatif RFID ini banyak di segala aspek ya, dan juga bisa digunakan juga misalkan untuk pelacakan dari inventaris yang ada di instansi pemerintah ataupun di rumah sakit seperti itu. Kalau saya lihat ini pasti bakal membantu banyak ya kalau untuk di rumah sakit. Nah, kalau perbandingannya Pak, misal sebelum diterapkan atau setelah penerapan RFID ini, nah ini akan lebih membantu di bidang atau di bagian apa ya kalau di rumah sakit Pak? Oke. Sekarang ini yang kita lagi develop yaitu adalah di instalasi laundry. Di awal tahapan pengembangan ini, karena memang disinilah yang paling memungkinkan untuk kita aplikatifkan khususnya di wilayah Indonesia ya. Karena di laundry ini yang menjadi poinnya adalah bagaimana tag RFID itu bisa kompatibel dengan apa yang kita pasangkan. Nah, yang sekarang masih kita kembangkan itu adalah RFID yang untuk di industri laundry, khususnya untuk manajemen linen atau manajemen laundry berbasis RFID seperti itu. Nah kalau teknologi RFID ini sebenarnya udah terhitung teknologi lama atau teknologi yang baru-baru ini hadir sebenarnya Pak? Sebenarnya kalau RFID itu sudah teknologinya sudah sangat lama ya. Tapi kita masih mengembangkan di sini karena memang kami membaca bahwa banyak pain point yang ada di rumah sakit khususnya di instalasi laundry di mana mereka akan kesulitan men-tracking dari linennya, dan juga kadang linen itu bisa hilang, kadang linen itu nggak tahu entah kemana, entah itu dibawa pasien, dibawa pulang ya. Dan juga kadang itu di laundry itu juga nggak tahu ini usia pakai linennya itu berapa kali cuci dan seterusnya. Tentunya pain point inilah yang kami ambil, bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada instalasi laundry khususnya di rumah sakit maupun di perhotelan, agar nanti dengan adanya RFID bisa memudahkan pada saat proses tracking, saat proses penghitungan dari jumlah linen yang dipakai, dan juga linen itu posisi ada di mana dan kenapa hilang dan seterusnya, itu bisa dilakukan atau di tracking melalui mekanisme RFID seperti itu. Nah, tadi ada hal yang menarik perhatian saya, Pak. Kalau di rumah sakit itu kan emang kadang ada beberapa kasus seperti yang Bapak tadi jelaskan, linen hilang, dan emang kadang ada pasien yang membawa pulang linen. Nah, itu kan hal yang perlu bisa kasih solusinya. Nah, kalau dari RFID linen ini, bagaimana bisa membantu mengatasi permasalahan terkait hal seperti itu, Pak? Terima kasih, luar biasa nih pertanyaannya ya. Jadi kenapa sih RFID itu kita terapkan? Karena menurut studi kami, penganggaran linen itu di rumah sakit itu bisa mencapai 500 sampai 1 miliar dalam dalam 1 tahun. Kenapa sih kok sampai segitu banyak? Karena linen itu sering hilang. Nah, tentunya dengan adanya aplikatif dalam RFID ini tentunya akan terjadi penghematan harapannya. Nah, bagaimana? Apakah sistem itu akan sangat membantu? Tentunya pasti. Karena apa? Dengan adanya tracking dengan melalui RFID, maka harapannya bisa mengurangi dari kehilangan linen, ataupun bisa mengetahui kerusakan yang ada di linen itu seperti apa. Karena dengan adanya data itu kita bisa mengevaluasi, seperti contoh
kualitas linennya yang harusnya bisa sampai 150 kali cuci misalkan, ternyata 100 kali cuci ternyata linennya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, hal itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk bisa mengevaluasi bagaimana kualitas dari linen tersebut. Seperti itu, Pak Jar. Oke. Nah, kalau dari teknologi juga itu kan salah satunya bisa untuk membuat efisien ya Pak ya, lebih tepatnya. Nah, misal kalau dari segi efisiensi biaya, kalau dari RFID ini bisa dibilang lebih efisien atau perbandingannya itu kira-kira seberapa banyak Pak kalau penerapan RFID sebelum dan sesudahnya? Oke, baik. Kembali ke tema awal tadi ya, di mana bahwa teknologi itu bagaimana kita bisa mempercepat, mempermudah dan meringankan. Terkait dengan efisiensi, tentunya akan korelasinya adalah teknologi pasti akan berhubungan dengan efisiensi. Salah satu contoh nih, pada saat proses masuk ke dalam laundry, biasanya itu teman-teman dari operator itu masih menimbang, masih memilah, meskipun itu sebenarnya tidak diperbolehkan di aturan di dalam PPI ya. Tapi kebanyakan karena rumah sakit membutuhkan data, mereka masih menimbang secara manual dan juga menghitung bahkan secara manual. Nah, dengan adanya teknologi RFID ini, operator tidak perlu menimbang dan tidak perlu memilah satu persatu. Cukup masuk ke dalam gate in, maka di dalam gate in itu bisa langsung diketahui berapa jumlah linennya, warnanya apa, ukurannya berapa, bahkan include dengan beratnya sekalian. Di mana operator yang dulunya mungkin butuh 1 sampai 2 orang sampai 3 orang, sekarang cukup 1 orang itu sudah cukup. Dan juga waktu scanningnya cukup nggak sampai 5 menit itu sudah memperoleh data yang kita butuhkan. Jadi efisiensi baik dari tenaga kerja maupun efisiensi dari waktunya, yaitu mempercepat di pekerjaan kita, seperti itu. Berarti ini benar-benar sangat membantu ya Pak ya? Sangat membantu. Untuk itu kita terus mengedukasi kepada seluruh teman-teman yang ada di instalasi laundry ya. Dan ini juga tidak hanya di laundry rumah sakit loh, di laundry perhotelan pun juga sama. Jadi bagaimana teknologi RFID ini bisa men-tracking dan juga bisa mengetahui posisi linen itu ada di mana. Seperti kayak di industri laundry komersil ya, di mana waktu serah terima dengan customer atau dengan pihak hotel biasanya itu masih dihitung satu persatu dan kemungkinan human error itu sangat tinggi. Nah, tentunya dengan RFID ini cukup di-scan seperti itu, maka hasilnya juga sudah pasti akurat dan sudah bisa dipertanggungjawabkan sebagai data. Jadi juga bisa mempermudah dan mempercepat, dan laporannya pun juga berbasis real time karena kita menggunakan teknologi cloud computing. Seperti itu. Baik, menarik ya kalau ngobrolin lebih dalam seputar teknologi ini Pak. Nah, ini terkait pelacaan Pak. Kalau sebelumnya kan kita ngelacaknya di rumah sakit itu kan biasanya secara manual atau di scan gitu kan. Nah, kalau dari RFID ini dibandingkan pelacakan tradisional itu lebih unggul mana? Oke, baik. Kita flashback ke belakang ya. Teknologi sistem pelacakan dari zaman dahulu itu sudah harus diwajibkan ada di instansi laundry ya khususnya. Zaman dahulu ada namanya washing checklist namanya. Jadi setiap linen itu dicuci, setelah itu dititik, ditandai di dalam washing checklist yang tempel di dalam linen. Tujuannya untuk apa? Mengetahui usia dari linen tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi washing checklist itu bergeser menjadi teknologi barcode. Di mana itu bisa mengkolek data dengan cara scan barcode, maka akan muncul secara by system. Tetapi kelemahan dari barcode adalah tetap dia harus men-scan satu persatu, dan itu juga butuh waktu downtime yang dapat muncul dan juga human error yang kemungkinan besar. Nah, muncul the next levelnya pelacakan, yaitu adalah teknologi RFID atau radio frekuensi identification, seperti itu. Jadi apakah sangat berbeda? Sangat berbeda, karena teknologi yang zaman dahulu itu masih nyekenin satu barcode, nyekenin satu dan seterusnya. Ya, kalau sudah di packing, sudah rapi, bagaimana nyekennya? Masa mau dibongkar lagi?
Nggak mungkin kan? Iya. Nah, tentunya teknologi RFID ini singkatnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang ada di depan kita tanpa harus menyentuh dan tanpa harus melihat. Itu adalah fungsi dari RFID, Pak. Tanpa harus menyentuh dan tanpa harus melihat produknya, kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Nah, ini untuk terakhir yang ingin saya gali lebih dalam, Pak. Nah, selain untuk pelacakan, teknologi RFID ini apa bisa? Misal seperti untuk menganalisa ataupun manajemen stoknya. Kan seperti kita tahu, kita juga perlu mengambil data dari manajemen linen tadi agar lebih mudah, itu seperti apa? Oke, betul sekali Pak Johar ya, bahwa kata kunci semuanya adalah bagaimana kita bisa mengkolek data atau mendapatkan data dan kita bisa olah data itu untuk mengambil keputusan kira-kira itu seperti apa. Misalkan linen itu hilang, hilangnya kemana, kenapa kok bisa hilang. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi ya. Dan juga misalkan harusnya linen itu bisa dicuci sekian kali, kenapa kok sekian kali kok sudah rusak. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi. Nah, bagaimana apakah RFID bisa untuk menganalisis data ya? Tentunya sangat bisa, seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan manajemen stoknya? Ini yang menarik, karena pengetahuan kami di beberapa tempat, karena usulan di pemerintahan, pengadaan di pemerintahan itu tidak bisa sekaligus. Saya mau pesan sekarang, besok datang ya, itu nggak bisa. Ada alur-alur yang dimana alur itu butuh proses. Seperti contoh, user laundry mau pengajuan linen, maka itu mungkin 2, 3, sampai 4 bulan lagi itu baru bisa di approval. Maka butuh namanya telaah dulu, butuh kajian dulu. Setelah kajian, kenapa sih harus saya beli linen? Karena linen saya habis. Kalau tidak disertai data, maka manajemen tidak akan bisa meng-approve itu secara cepat. Tapi kalau kepala laundry misalkan atau kepala JSSD pengajuan linen berdasar data, ini loh data saya, linen saya ini kebutuhan bor kami adalah sekian, okupansinya adalah sekian, TT jumlah sekian, maka persediaan linen kita tidak cukup untuk mengcover semuanya. Kira-kira akan jauh lebih cepat nggak pengajuannya? Tentunya pasti lebih cepat kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan yang kami temui juga pada saat proses perencanaan linen itu juga tidak disertai dengan data. Akhirnya ya terserah dia mau ngisi. Nah, ini yang menjadi penyebabnya terjadilah penumpukan linen yang harusnya tidak dibeli. Dan harusnya linen yang harusnya dibeli itu jadi tidak dibeli. Karena apa? Perencanaannya tidak berbasis data. Seperti itu. Jadi manajemen stok ini sangat memerlukan sekali data, di mana itu akan menjamin keakuratan saat proses perencanaan. Seperti itu, Pak Johar. Oke, menarik sekali Pak Salim ya, kalau ngobrolin seputar implementasi teknologi. Apalagi kalau saya ngelihat RFID ini ternyata banyak sekali membantu ya. Bisa mulai dari manajemen inventaris, bahkan sampai ngelacak linen yang mau hilang atau diambil orang pun bisa ini Pak ya? Sangat bisa dong, karena itulah beda dari RFID kami ya. Jadi kita itu punya alarm loh. Yang dimana nanti apabila nih pasien ternyata nggak sengaja nih ke bawah linennya rumah sakit, nah itu alarmnya udah bisa berbunyi. Langsung bunyi itu Pak? Bunyi, kayak ini Mas Johar misalkan ke mall nggak bayar, pasti akan ditangkap sudah Mas. Menarik sekali. Nah, itu adalah salah satu value added kami ya. Kembali lagi, ini kan bagaimana menjaga inventaris yang ada di rumah sakit bisa tidak keluar sembarangan seperti itu. Ya, ini kalau dipikir-pikir bisa ngasih benefit banyak, seperti hemat banget. Sangat banyak dong pastinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Salim. Mungkin ada closing statement dari Pak Salim sebelum podcast kali ini diselesaikan. Oke, terima kasih Mas Johar. Baik, saya ada salah satu quotes di mana teknologi itu tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita ya, karena teknologi itu akan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan khawatirkan teknologi, karena
teknologi itu akan mempermudah, mempercepat, dan juga meringankan pekerjaan kita. Jadi bukan manusia yang akan digantikan oleh teknologi, tapi manusia yang bisa memanfaatkan teknologi itulah yang akan bisa survive di kemudian hari. Untuk itu, mari kita buka wawasan kita bahwa era sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Mas Johan. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Salim, luar biasa closing statement-nya. Oke teman-teman, podcast kali ini kita cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk like, share, ataupun komen kalau podcast kali ini menarik. Terima kasih.